serangan kepada Emon itu merupakan bagian dari penghadangan terhadap sikap kritis yang dimiliki Emon, maka problem novel dan problem Emon ketemu pada titik kekerasan demokrasi. Demokrasi kita sedang ada dalam situasi yang brutal, ada kebuntuan demokrasi di antara kita. Ada ketidakpercayaan publik misalnya terhadap kekuasaan dan lain sebagainya. Kekuasaan yang kemudian berhadapan dengan kontrol yang lemah, ini lagi-lagi akan bisa menumbuhkan otoritarianisme. Sehingga kemudian pemerintah bisa sewenang-wenang untuk kemudian menerapkan kebijakan yang kadang-kadang juga di sisi tertentu dianggap tidak pro terhadap rakyat. Saya sih tidak menyalahkan kekuasaan, tapi kalau kita mau ikut larut menjadi tidak kritis terhadap kekuasaan, justru persoalannya ada di kita gitu loh. Saya Saiful Zaman. Terima kasih sudah nonton video ini. Bagi yang belum subscribe, yuk sama-sama diklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya. Gratis. Dengan subscribe berarti sudah mensupport channel ini buat terus upload video terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gusmiadi, kemarin kita lihat ada pengadilan tuntutan jaksa untuk Novel Baswedan ya. Nah, kemudian tuntutannya dianggap oleh semua pihak terlalu ringan dan muncul kritik yang disampaikan dengan cara yang lucu oleh bintang Emon. Tapi ternyata ramai juga itu diserang oleh katanya buzzer-buzzer. Nah, kalau dari sudut pandang Bung Goben ini sebagai aktivis mahasiswa, gimana nih ngelihat situasi seperti ini? Saya kira situasi zaman membawa kita pada arus keterbukaan informasi yang luar biasa. Kemudian misalnya kita kaitkan dengan nuansa kita sebagai sebuah bangsa yang memilih demokrasi memiliki konsekuensi tertentu. Nanti saya pikir kita akan bicara tentang proses demokrasi dan kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kasus Emon, bintang Emon, yang kemudian dikritik oleh banyak orang melalui sebuah akun Twitter, yang kemudian ketika di-track lebih jauh, ternyata juga bagian dari akun anonim, kemudian disinyalir juga menjadi bagian dari buzzer. Nah, wacana saya di awal tadi tentang arus informasi yang terbuka sedemikian rupa, dikaitkan dengan kasus Emon misalnya, ini yang terjadi sebenarnya adalah kelumrahan, artinya konsekuensi logis dari proses perubahan zaman yang sedemikian rupa, sehingga kemudian orang bisa melakukan apapun, termasuk kemudian teknologi kita itu tidak bisa menahan laju buzzer-buzzer, akun anonim, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat serangan kepada Emon itu merupakan bagian dari penghadangan terhadap sikap kritis yang dimiliki Emon, maka problem novel dan problem Emon ketemu pada titik kekerasan demokrasi. Bicara tentang kasus-kasus ini, kita bicara tentang kualitas demokrasi yang ada di Republik kita. Proses demokrasi apa yang dicederai? Iya, Kang Saiful, sesungguhnya demokrasi adalah sebuah mekanisme yang kemudian dijadikan konsensus oleh penganutnya untuk melarikan diri dari keterjebakan otoritarian. Jadi, ketika satu negara, satu bangsa dipimpin dengan cara yang otoriter, maka kemudian ada gelombang gerakan untuk merobohkan sikap keotoritarian itu, kemudian orang menganggap bahwa alternatif dari sikap otoritarian itu adalah demokrasi. Artinya apa? Demokrasi sesungguhnya diciptakan untuk melawan kekerasan kekuasaan, kekerasan sikap-sikap otoriter yang ditunjukkan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Ketika dalam proses demokrasi yang tujuannya tadi seperti yang saya sebutkan di depan, dan kemudian hari ini dicederai dengan kekerasan yang dilakukan kepada Novel Baswedan, kemudian dilakukan juga kepada Emon dengan melakukan proses fitnah terhadap komedian ini, maka saya ingin katakan bahwa demokrasi kita sedang ada dalam situasi yang brutal gitu. Dan itu yang tadi Akang maksud dengan pertanyaan apa yang dicederai dari sistem demokrasi kita gitu. Tapi kalau lihat situasi yang saat ini kita rasakan, kan sebetulnya masih jauh lebih baik dibandingkan zaman Orde Baru misalkan ya. Ketika sekarang suara-suara kritis ini
masih terus bisa kita dengarkan dari Rocky Gerung kah? Iya, tentu kita membutuhkan alat ukur untuk bisa membandingkan indeks demokrasi antara zaman Orde Baru dengan hari ini gitu. Nah, saya kira sesungguhnya ada datanya nanti di sana. Tapi saya ingin katakan bahwa sekecil apapun ruang kekerasan tengah-tengah proses demokrasi, ini harus selalu kita berusaha lawan, harus selalu berusaha kita kikis, dan tentu sebagai kita yang pro terhadap proses demokrasi ini juga memerlukan ruang untuk bisa melakukan proses kritik itu dengan cara-cara tertentu yang juga justru tidak mencederai demokrasi. Dan proses ini saya kira sedang berjalan sesungguhnya. Hanya saja sayang kemudian kadang-kadang kita tahu sendiri bahwa sikap-sikap kritis itu harus dipertemukan dengan sikap yang cenderung semena-mena. Saya kira indeks demokrasi kita di beberapa tahun belakangan ini, nanti akan coba kita cari datanya untuk melakukan penguatan tindakan itu tampaknya menurun, Kang. Menurun ya. Gitu. Okay. Nah, ya, kita lihat bahwa beberapa tahun ini, misalnya terjadi proses demonstrasi, ya terlepas benar atau salah maksud saya, tapi proses dialektika demokrasi kita yang sedang dalam cobaan luar biasa genting beberapa tahun belakangan itu membuktikan bahwa ada kebuntuan demokrasi di antara kita, ada ketidakpercayaan publik misalnya terhadap kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi saya kira di sana dia. Oke, kalau kita runut sedikit ke belakang aja, kan kita juga dengar ada diskusi daring yang dihentikan gitu ya di teman-teman kita di Jogja. Ini juga kan dianggap sebagai upaya pembungkaman terhadap upaya-upaya kritis. Nah, lantas apa yang bisa kita sebagai rakyat atau mungkin juga nanti ini bisa didengar oleh teman-teman wakil rakyatnya, apa yang harus kita perjuangkan kalau situasinya seperti ini? Bagi kita yang merasa masih pro terhadap demokrasi, yang pertama tentu kita tidak boleh takut untuk melakukan tindakan kritis terhadap setiap kebijakan yang menurut kita itu di luar dari nalar konsensus kita dalam berdemokrasi. Nah, sikap kritis ini penting untuk terus menjaga semangat, mengawal pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga kemudian pada titik tertentu pemerintah juga akan berpikir bahwa dia akan selalu dikontrol oleh publik. Kekuasaan yang kemudian berhadapan dengan kontrol yang lemah, ini lagi-lagi akan bisa menumbuhkan otoritarianisme, sehingga kemudian pemerintah bisa sewenang-wenang untuk kemudian menerapkan kebijakan yang kadang-kadang juga di sisi tertentu dianggap tidak pro terhadap rakyat. Jadi yang pertama, kita harus menjaga sikap kritis kita terhadap kekuasaan. Yang kedua, gerakan untuk melakukan proses pencerdasan terhadap rakyat itu harus tetap dilakukan. Bahwa aktivis-aktivis dulu, senior-senior saya paham kemudian mereka banyak melakukan proses kaderisasi, mereka melakukan gerilya dari kampung ke kampung dengan berbagai macam format gerakan begitu. Sesungguhnya untuk membangun kesadaran kolektif di tengah masyarakat kita, kesadaran kritis di tengah masyarakat kita, sehingga kemudian rakyat tetap awas terhadap setiap kebijakan yang diberikan pada pemerintah. Dan sekarang peluangnya menjadi luar biasa besar karena media sosial, kemudian media-media online lainnya itu memungkinkan kita untuk memberikan respon kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah. Kan? Respon kritis ini kan vitamin buat demokrasi kan begitu katanya ya? Ya, mestinya begitu. Nah, kalau kita lihat tadi kalau kembali misalkan pada contoh, Rocky Gerung bicara dengan begitu sangat kritisnya, dan dia tetap bisa berjalan. Bahkan kalau kita lihat Adiana Pitulu dari PDIP sendiri yang beberapa kali mengungkapkan kekritisannya terhadap pemerintahan, itu juga menarik kan kalau kita lihat dari sudut pandang adanya upaya mengkritisi pemerintahan. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang tadi mahasiswa adik-adik kita yang dicegah untuk melakukan diskusi tentang pemakzulan, dan beberapa di tempat lain juga yang kurang lebih seperti itu. Yang beberapa kok bisa mengkritisi terus, tapi yang lain kok dibungkam. Setiap pemilik kekuasaan memiliki cara sendiri untuk melakukan penanganan terhadap sikap kritis yang dimiliki oleh rakyat. Dan dalam posisi itu tentu mereka mampu membaca peta potensi ancaman yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga memang kalau kita perhatikan misalnya
pada periodisasi SBY pola penanganannya berbeda, pada periodisasi Jokowi misalnya penanganannya berbeda, begitu juga dalam setiap kekuasaan gitu. Nah, peta besar itu kemudian mempermudah mereka untuk melakukan proses treatment. Saya kira memang dalam skala politik yang sifatnya nasional, para senior-senior yang memainkan peran politik begitu strategis seperti sebut tadi misalnya Bung Adian Napitupulu misalnya melakukan manuver seperti itu, kemudian pasca itu kabarnya dipanggil ke istana, tapi saya belum bisa, benar Kang ya, dipanggil ke istana setelah itu? Iya, kabarnya begitu. Dan kemudian bisa berdiskusi langsung secara dengan presiden. Dan saya kira di level rakyat, dia juga harusnya mampu mengukur diri untuk melakukan manuver yang kira-kira bisa dia lakukan. Nah, Bung Adian sebagai anggota legislatif, sebagai tokoh politik nasional melakukan itu dan kemudian direspon dengan cepat misalnya. Justru problemnya sesungguhnya ada di basis gerakan mahasiswa ini. Ada di kampus-kampus yang kemudian kita lihat ya beberapa kejadian kalau saya amati tidak sedikit lobby pemerintah cukup dalam masuk ke kampus-kampus kemudian melakukan audiensi dengan mahasiswa dan kemudian berdampak pada lemahnya gerakan mahasiswa. Itu merupakan sebuah konsekuensi dari sikap pragmatisme gerakan yang tampaknya hari ini menjadi problem besar di tengah mahasiswa kita, Kang, gitu. Di sana persoalannya. Jadi saya sih tidak menyalahkan kekuasaan, tapi kalau kita mau ikut larut menjadi tidak kritis terhadap kekuasaan, justru persoalannya ada di kita gitu loh. Teman-teman mahasiswa juga kan dapat ancaman DO. Artinya ada kekuasaan yang ditekan, entah itu dari rektorat kah atau dari pihak fakultasnya kah, yang ya dan kita tahu sendiri bahwa rektor itu juga kan di bawah menteri mungkin ya, menteri di bawah presiden kan gitu. Ada ancaman-ancaman untuk melakukan itu. Nah, bagaimana buat teman-teman kita yang lain? Ini kan bisa bikin nyalinya ciut nih. Dulu gimana nih Bung Goben nih? Yang juga kritis dulu. Iya, periodisasi gerakan mahasiswa memang belum cukup untuk menguji saya ada dalam titik keberanian yang maksimal. Karena sebagai aktivis mahasiswa di tahun 2006 ke 2007 saya menjabat sebagai presiden mahasiswa, itu nyaris tidak ada momentum yang cukup signifikan untuk kemudian dijadikan sebagai patokan dengan kawan-kawan kita di aktivis 98, kemudian 70-an misalnya, atau kemudian 2000 saat penggulingan Gus Dur. Artinya memang tensi politiknya, tensi gerakannya bisa dikatakan tidak sama. Tapi kemudian kami juga sempat melakukan perlawanan, tindakan kritik terhadap rejim SBY ketika itu, bahwa beberapa kali BEM Nusantara itu juga memberikan catatan-catatan kritis terhadap Presiden SBY dan juga Yusuf Kala ketika itu. Tapi memang kita tahulah kalau kita merujuk pada sejarah misalnya, bahwa tidak lebih kuat ancaman mungkin ya hari ini misalnya begitu, di tengah dengan bantuan keterbukaan informasi ketimbang misalnya zaman sebut saja misalnya Orde Baru misalnya. Karena saya ini ya cerita-cerita tentang bagaimana pemerintahan Orde Baru memblokade Taman Sari di Bandung misalnya kan dengan kendaraan lapis baja dan lain sebagainya, itu kan tidak terjadi sampai hari ini. Tapi kawan-kawan mahasiswa ada dalam pendirian yang cukup membanggakan. Mereka tetap melakukan perlawanan, berhadapan langsung dengan aparatur dan lain sebagainya. Kemudian beberapa senior kita diintai, kemudian beberapa bahkan diculik misalnya seperti itu. Nah, jadi saya kira kadar yang berbeda adalah keberanian dan keyakinan bahwa jalan aktivisme, jalan untuk mengkritisi pemerintah yang dianggap tiran itu ada atau tidak di tengah-tengah mahasiswa kita hari ini. Sikap kritis dan keyakinan bahwa jalan yang dipilih adalah jalan yang benar, ini menjadi persoalan. Apakah kemudian tantangannya adalah kurikulum? Apakah kemudian tantangannya adalah sikap pragmatisme? Apakah kemudian tantangannya adalah sikap instan yang saat ini tentu menjadi bagian dari pertumbuhan masyarakat kita misalnya seperti itu. Jadi memang agak kompleks dia, Kang. Kalau tekanan dari rektorat gimana? Saya cenderung tidak terlalu banyak memahami dalam situasi kekinian ya, tapi cerita-cerita itu
berseliweran, ada gitu. Dan koordinasi pemerintah di kampus-kampus itu jalan untuk menghadang gerakan-gerakan yang ada di kampus. Jadi itu kita dengarkan, itu kita dapatkan informasinya begitu, tapi tentu saja kita tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi runutan dan lain sebagainya. Gitu. Ya, yang saya tahu kan Bung Goben juga sampai detik ini masih terus ada komunikasi ya dengan adik-adik mahasiswa di beberapa kota, di berbagai kota. Nah, apa yang sudah disarankan atau diarahkan atau sekedar di-sharingkan oleh Bung Goben pada adik mahasiswa dalam menyikapi situasi demokrasi hari ini? Kang Ipul, dalam setiap momentum kaderisasi mahasiswa, saya selalu diminta untuk salah satunya mengisi materi tentang gerakan mahasiswa. Nah, di sana kita selalu bicara tentang bagaimana secara historis mahasiswa memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa kita, terutama dalam perspektif gerakan tadi gitu loh. Tahun 1908 kita bicara tahun 1945, kita bicara 1928 misalnya, kita bicara pada tahun 98, kita bicara tahun 2000 dan lain sebagainya itu. Gerakan mahasiswa menjadi bagian penting dalam menyusun tatanan kenegaraan kita. Nah, itu menjadi semacam doktrin bagi aktivis-aktivis muda, kawan-kawan kita yang hari ini menempuh jalan aktivisme di kampusnya masing-masing. Tapi memang sejauh yang saya alami, itu ada perbedaan yang cukup mencolok ya antara zaman saya, mungkin apalagi zaman senior-senior saya dulu dengan ini. Cara berargumentasi, kemudian perilaku organisasi, itu memang relatif jauh berbeda dengan kita-kita dulu. Dan saya kira memang tantangannya menjadi lebih rumit gitu kalau seandainya teman-teman terlambat meyakini bahwa aktivitas dia sebagai aktivis itu sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan berbangsa dan bernegara, kepentingan tentang kepentingan tentang bagaimana kita bisa mengawal demokrasi ini, sistem pemerintahan kita ini menjadi sesuai dengan harapan kita gitu. Iya, kalau dianggap berbeda tadi itu bisa lebih spesifik lagi nggak? Itu berbeda tuh menjadi lebih baik apa menjadi lebih tidak baik? Dua lah indikatornya. Yang pertama produktivitas. Dalam berkegiatan, teman-teman di organisasi kemahasiswaan, hemat saya saat ini dalam melakukan aktivitas itu cenderung tampak melemah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari hal substansi, bagaimana persepsi mereka tentang tugas-tugas kemahasiswaannya, gitu loh. Nilai-nilai dasar yang harus dibangun dalam aktivitas kemahasiswaan, yang mestinya itu menjadi satu cara berpikir mereka untuk melaksanakan aktivitas kemahasiswaan, aktivitas sebagai aktivis kampus yang kemudian secara substantif sesuai dengan apa yang seharusnya perlu untuk mereka lakukan gitu. Nah, ini menjadi pertaruhan. Saya tentu juga tidak punya angka-angka statistik untuk bisa menjawab itu, tapi setidaknya dari apa yang saya lihat, kemudian diskusi di kalangan aktivis, saya kira problem ini menjadi problem umum. Tentang kasusnya Novel Baswedan dan Bintang Emon, saya belum dapat kabar nih. Apa Bung Goben sudah dapat kabar belum? Bagaimana reaksi, respon dari teman-teman mahasiswa kita? Tampaknya nasib kita sama ya. Tapi mungkin juga ini terkait dengan fase libur COVID di kampus-kampus. Biasanya denyut aktivitas dan sikap mahasiswa secara kelembagaan hanya bisa kita temukan ketika mereka aktif di kampus. Yang begini-gini ini kadang-kadang konsolidasi juga menjadi agak rumit itu tengah-tengah mahasiswa. Tapi setidaknya kita bisa ukur itulah di jagat Twitter ya. Bahwa kemarin Bintang Emon menjadi trending topic di Twitter, banyak sekali melakukan pembelaan terhadap Bintang Emon. Ini juga harus kita apresiasi. Dan gelombang kritikan seperti itu saya kira itu juga menyentuh kepada kejaksaan ya. Mudah-mudahan aja terjadi proses evaluasi terhadap situasi seperti itu. Karena memang normatifnya harusnya jaksa berpihak kepada korban, bukan kepada tersangka gitu kan. Dia seorang stand up comedian, kemudian dia coba memberikan masukan-masukan
kritik-kritik tapi dengan cara yang lucu. Tapi justru itu yang kena. Apa justru model hari ini memang penguasa atau para pejabat itu lebih mudah dikritik dengan cara yang seperti itu kah? Kita harus berterima kasih tuh sama teman-teman seperti Bintang Emon. Tapi sebenarnya kalau kita merujuk juga ke sejarah, Kang, selain aktivis mahasiswa, tapi seniman begitu ya, sebut saja seperti Wiji Tukul misalnya. Kita tahu dia mengkritik pemerintah dengan caranya, membuat puisi-puisi yang kemudian mampu membangkitkan semangat perlawanan misalnya. Kemudian kita tahu juga banyak seniman lain seperti Cak Nun misalnya memilih dengan cara seperti itu. Kemudian Dono Kasino Indro di zaman dulu, meskipun kemudian mereka sebagai seniman film begitu, tapi setiap tontonan yang diberikan kepada masyarakat juga selalu mengandung makna untuk melakukan kritik terhadap kekuasaan. Artinya tradisi kritik yang dibangun oleh seniman kita masih berlangsung, gitu loh. Nah, ini menjadi bagian dari alternatif kita untuk membangun demokrasi tadi. Dan saya pikir kita harus berterima kasih sama Bintang Emon karena kritik yang disampaikan di jalanan, kemudian berpotensi menjadi bagian dari kerusuhan, hari ini mungkin tidak cukup diapresiasi baik oleh publik. Tapi apa yang dilakukan Bintang Emon misalnya, itu kemudian kan menghasilkan sebuah gelombang persepsi publik yang luar biasa gitu di tengah masyarakat kita. Dan kita tentu tidak bisa sepele dengan gerakan Twitter, karena beberapa revolusi yang terjadi di dunia justru berawal dari gerakan-gerakan seperti ini. Ya, itu yang luar biasa ya. Apa ini yang dimaksud juga dengan new normal nih, bahwa kritikan juga justru lebih efektif melalui cara-cara yang seperti itu di Twitter dengan cukup 1 menit dan kena sasaran. Karena kan kita tahu sendiri, kadang-kadang demonstrasi yang mengakibatkan kemacetan, kemudian aktivitas bakar ban, kemudian dorong-dorongan dengan aparat itu selalu terdeskripsikan dengan persepsi publik kan, dianggap sebagai bagian yang sia-sia, percuma. Tapi buat teman-teman aktivis sendiri kan aktivitas yang seperti itu, dorong-dorongan, bakar-bakaran, itu kan jadi sesuatu yang romantis kali ya? Bentrokan-bentrokan di jalanan itu menjadi bagian yang selalu menjadi bagian dari romantisme kita dalam gerakan. Saya kira setiap zaman itu selalu punya tersendiri lah terkait dengan hal-hal seperti itu gitu. Nah, problemnya kan mahasiswa kita ini belum sampai pada tahap barangkali bentrokan, dorong-dorongan dan lain sebagainya, tapi berani untuk keluar dari kampus pun itu masih jadi persoalan gitu loh. Karena barangkali belum selesai dalam pandangan objektif mereka bahwa sistem politik kita, misalnya gitu, proses penegakan hukum dan lain sebagainya harus disikapi. Di sana tantangannya, Kang. Kalau memang tadi dilihat bahwa hasilnya ternyata cukup atau malah sangat efektif dengan cara-cara yang dilakukan oleh Bintang Emon, apakah ke depan teman-teman aktivis juga harus mulai menggarap dengan serius akun-akun Twitter-nya kah? Channel YouTube-nya kah? Problem besarnya itu ada pada cara berpikirnya. Bahwa kemudian salurannya adalah demonstrasi, bahwa kemudian salurannya mengupgrade konten di media sosial, itu persoalan cara, saya pikir. Tapi kepalanya dulu nih harus diberesin, cara berpikirnya harus diberesi. Harus ada keyakinan di dalam diri mahasiswa bahwa tindakan kritis merupakan sebuah cara kita untuk mencegah kekuasaan menjadi otoriter. Kritik kita, perlawanan kita terhadap kebijakan yang kita anggap tidak adil, itu merupakan sebuah cara kita untuk menegakkan dan mengawal demokrasi misalnya. Nah, ketika doktrin ini udah ada di tengah-tengah mahasiswa kita, maka selanjutnya kan tinggal persoalan keberanian untuk melakukan konsolidasi, melakukan sebuah dalam tanda kutip ya, mungkin bahasanya seram gitu, perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan itu. Nah, perlawanan itu bentuknya kan bisa macam-macam. Mereka bisa membuat buletin misalnya. Mereka bisa melakukan mimbar bebas di dalam kampus misalnya. Mereka bisa menjadikan kebijakan itu sebagai topik diskusi misalnya. Mereka bisa mendatangi parlemen untuk memberikan rekomendasi misalnya. Mereka memilih mengupgrade sosial media misalnya. Artinya selanjutnya akan jadi lebih mudah kita menyesuaikan dengan pilihan-pilihan kanal yang diinginkan.
Tapi sekali lagi yang terpenting adalah bagaimana isi kepala teman-teman, bagaimana keyakinan kawan-kawan bahwa untuk mendidik pemerintah itu memang harus dengan gerakan. Setelah frame-nya dianggap benar, yang nggak kalah pentingnya adalah kanal. Karena tadi Bung Goben sendiri cerita bahwa bagaimana Twitter itu bisa menjadi kanal yang sangat efektif dalam melakukan perubahan di berbagai negara. Artinya Bung Goben sepakat kalau teman-teman mahasiswa juga harus mulai menseriusi gitu kan, mengelola, mengaktifasi kanal-kanal media sosial. Kira justru itu yang paling aman dan mudah untuk dilakukan. Artinya tidak harus menggalang kekuatan untuk meyakinkan banyak pihak. Secara pribadi-pribadi juga tentu bisa dilakukan. Karena gini Kang, kita juga harus mengamati ya bahwa proses sejarah misalnya runutan penggulingan Ahok tempo hari misalnya, itu bukan dilakukan oleh mahasiswa. Begitu juga dengan gerakan yang kemudian bergulir ke Istana Negara dari runtutan itu juga bukan dilakukan mahasiswa. Dan sumber dari gerakan itu adalah media sosial gitu loh. Nah, saya kira secara kumulatif ini menjadi pembelajaran baru bagi kita. Tampaknya memang ketika kampus-kampus itu mentok, sikap kritis sekalipun itu bisa jadi melibatkan objek yang lain gitu. Nah, selebihnya persoalan kanal, persoalan pilihan-pilihan pola gerakan itu ya tergantung analisa objektif pada saat itu.